Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat sore. Halo Sobat Cemis, gimana nih kabarnya? Pasti sehat dong ya? Nah, kita ketemu lagi nih di Redox terakhir, yaitu Redox 3 pada sore hari ini. Kalian pada sedih gak sih Sobat Cemis? Karena ini adalah Redox terakhir. Reply di kolom komentar ya, gimana perasaan kalian? Nah, sebelumnya, kenalin nih, aku Konita Zahwa Awalia As'ad yang akan memandu acara Redox 3 pada sore hari ini. Bagi Sobat Cemis yang sebelumnya belum pernah melihat atau nggak sempat nih nonton live Redox 1 dan 2, bisa melihat tayangan ulang Redox 1 dan 2 di YouTube dan Spotify HMD Kimia Oksigen. Nah, bagaimana nih tanggapan kalian tentang Redox 1 dan 2 yang sebelumnya? Apakah kalian tahu Redox itu apa? Kalau belum tahu, aku kasih tahu lagi ya guys. Jadi, Redox itu adalah sebuah sesi bincang-bincang atau random talks yang gimana topik-topik kita ambil tuh sesuai dan relate banget pada keadaan kita kali ini. Pada sore hari ini, aku akan berbincang dengan narasumber kita mengenai sebuah topik yang seringkali mungkin jadi pertimbangan mahasiswa ke depannya. Ada yang tahu nggak nih kira-kira kita bakal bahas apa di Redox 3 kali ini? Oke, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Mungkin dari Kak Daus apa nih Kak? Mungkin langsung aja sih Mbak, langsung aja dikasih tahu ke teman-teman. Mungkin karena udah penasaran banget sih mereka nih. Oke, aku kasih tahu ya ke teman-teman. Nah, untuk Redox 3 kali ini kita akan bahas kerja sambil kuliah. Pasti nggak asing kan ya bagi kalian semuanya? Nah, mungkin Sobat Cemis ada yang relate banget sama topik kali ini antara mau kuliah sambil kerja karena bisa nambah cuan untuk menikmati perkuliahan atau menikmati perkuliahan yang banyak banget lika-likunya. Nah, pada sore hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang keren banget loh, yakni Kak Daus. Kak Daus ini punya banyak pengalaman loh. FYI nih, Kak Daus adalah salah satu konten kreator yang sudah punya 69.000 followers. Wah, banyak banget kan Sobat Cemis. Nah, kalian pasti nggak sabar banget kan buat mendengarkan penjelasan dari narasumber kita? Oke deh, aku langsung mulai aja ya sesi bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini. Halo Kak Daus, gimana nih kabarnya? Halo, aku baik banget nih. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah, aku baik juga Kak. Panggilannya siapa tadi kalau boleh tahu? Nama aku Zahwa. Zahwa, panggil Zahwa ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini Kak Daus lagi sibuk ngapain nih Kak? Kalau aku di akhir-akhir ini sih sibuk organisasi ya, yang pertama ya. Ada juga di BEM, terus ada juga beberapa tim yang lagi di manage, juga ada beberapa proyekan untuk setahun ke depan gitu. Jadi lumayan banyak yang harus dikerjakan lah untuk akhir-akhir ini kayak gitu. Wah, sibuk banget ya Kak pastinya, dan capek juga. Sebelumnya terima kasih juga ke Kak Daus sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara Redox 3 di tengah jadwal padatnya Kakak. Nah, untuk mengawali topik sore hari ini, aku mau tanya nih Kak, gimana sih awal mula Kakak bisa kepikiran untuk konten di TikTok? Sebenarnya ini cerita panjang sih ya. Yeah. Yang pertama mungkin karena aku tuh nggak dibiayai oleh orang tua aku, karena emang punya keterbatasan ekonomi, dan juga aku kan aslinya dari Riau ya. Itu aku tuh nggak direstui buat kuliah di Jawa karena pertimbangan ekonomi, takutnya nggak bisa ngebiayai segala macam. Tapi aku berusaha ngeyakin orang tua, aku ngeyakin bahwa kayaknya aku bisa sih dengan tenaga aku sendiri dan pikiran aku sendiri untuk setidaknya membiayai diri sendiri lah waktu kuliah nanti. Dari situ mulai setahun ke belakang kemarin, di semester 2 nggak salah aku ya, semester 2 itu aku mulai konten buat, karena lihat sih peluang di konten ini kayaknya banyak banget, dan juga ini lihat sama jurusanku, karena aku jurusan manajemen pemasaran yang dimana ya salah satu teknik pemasarannya adalah konten itu. Pengen belajar sambil nerapin gimana caranya kayak gitu. Jadi alhamdulillah dalam waktu berapa bulan ya, kayaknya sekitar 6 bulan itu udah nyampe 60.000 follower kemarin. Tapi akhir-akhir itu setelah itu lumayan stuck banyak, karena banyak proyekan yang harus dikerjakan. Ya kita sebagai mahasiswa kan banyak kegiatan ya. Jadi karena udah ngerasa di konten ini ternyata udah tahu triknya gimana, caranya segala macam. Jadi carilah cara jalan yang lain gitu. Wah, ternyata gak gampang juga ya Kak ya. Menurut Kak Daus sendiri, perlu nggak sih kita kuliah sambil kerja gitu kan, dimana semua orang tuh nggak punya kesempatan untuk kuliah seperti Kak Daus tadi juga, dan ada yang juga yang nggak perlu, nggak usah kerja, dari orang tua aku masih banyak. Nah, kalau dari Kak Daus sendiri, perlu nggak sih aslinya bekerja sambil kuliah? Menurutku ya itu perlu banget. Mau orang tua kita mampu, mau orang tua kita enggak, menurutku kuliah sambil kerja itu bagus. Kenapa? Karena kalau aku lihat di luar negeri ya, kan banyak juga kan kita bisa dapat artikel atau berita di luar negeri itu
Mereka meskipun orang tuanya mampu membiayai, mereka tetap bekerja. Karena apa? Pengalaman yang paling pertama sih. Karena dengan pengalaman tersebut kita fresh graduate, kita tuh bisa lumayan sedikit membuka peluang diterima di perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu. Karena kita udah punya pengalaman. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa harus bekerja, daripada kita cuma main-main, daripada kita cuma nggak dapat apa-apa, nggak produksi segala macam, kenapa enggak untuk kuliah sambil kerja? Bahkan aku sendiri yang nggak cuma kuliah sambil kerja, ada kesibukan lain juga, itu masih bisa menyempatkan diri. Jangan sampai teman-teman yang cuma kuliah doang itu nggak bisa menyempatkan waktu untuk diri teman sendiri, karena untuk kerja itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Ya buat diri kita sendiri, pengalamannya buat kita, ilmunya buat kita, uangnya juga buat kita. Gak mungkin kan buat orang lain kan gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Daus sendiri kan pasti udah lama ya Kak, dari semester 2. Nah, suka duka dari Kak Daus itu apa sih? Kuliah sambil kerja, habis itu konten, itu gimana? Yang pertama sih capeknya sih. Aku bisa bilang kepada teman-teman, karena selain konten juga aku ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya, kayak proyekan dan juga lagi membangun tim juga di sebuah platform juga. Akhirnya keterbatasanku yang paling utama tuh di istirahat. Mulai kayaknya udah setahun lebih ini sih aku tuh istirahatku kurang banget. Biasanya katakan jam 2, jam 1 malam tuh baru bisa tidur. Karena selain ya kita kan banyak ya anak organisasi apalagi ya. Kan teman-teman di sini kan semua anak organisasi juga ya. Ada kerjain jobdesk, prokeran, jadi kan banyak struggle juga ya kadang. Nah, kayak gitu-gitu sih. Menurutku yang paling banyak membuat kita tuh kesusahan kayak gitu. Kuliah sambil kerja gitu. Dan juga selain, menurutku yang paling susah itu manage waktu sih. Iya. Karena ya kita tahu sendiri kalau waktu itu kan cuma 24 jam setiap orang kan. Gak mungkin teman-teman di sini punya waktu sehari itu 70 jam, itu kan gak mungkin kan. Semua punya waktu 24 jam. Nah, kita tuh dikasih waktu 24 jam, dan gimana cara kita itu untuk manage itu semua. Itu sih yang menurutku saat ini lumayan susah. Karena aku sendiri masih lumayan belum bisa, habitku tuh belum bisa baik banget. Kayak setiap hari harus gini segala macam tuh masih lumayan berantakan juga. Tapi semuanya selesai kayak gitu. Meskipun berantakan, maksudku nggak setiap pagi harus olahraga segala macam kayak gitu. Tapi semua pekerjaan yang emang wajib harus dikerjakan tuh dikerjakan kayak gitu. Kewajiban kita lah kayak gitu aja. Jawa ya? Jawa ya. Oke. Terus aku tanya lagi nih ke Kak Daus. Gimana caranya Kak Daus membagi waktu? Kan tadi kan juga katanya Kakak agak susah ya membagi waktu. Nah, selama 1 tahun ini gimana sih caranya Kakak agar kuliah dapet, kerja juga dapet, ada nugasnya juga, ada organisasi juga. Nah, dari Kak Daus sendiri tuh gimana? Kalau aku sih, ini aku ada sedikit trik juga buat teman-teman semuanya. Yang pertama, aku bakal kumpulin. Aku bakal hitung 24 jam itu. Kewajibanku tuh ada berapa jam di sana. Yang pertama buat istirahat dan juga buat kuliah. Yang paling penting sih itu. Aku nggak punya waktu untuk me time buat, itu nggak punya. Karena ya me time gue yang kerja itu tadi. Jadi contoh dari jam 7 sampai jam 3 Pak sore lah, jam kuliah kita. Jadi itu yang nggak boleh diganggu. Nah, span waktu kita yang setelah itu kan masih ada beberapa jam. Nah, itu yang digunakan untuk kita kegiatan lain kayak gitu, dan punya prioritas. Skala prioritas itu sangat penting sih. Buat teman-teman mungkin kadang nggak punya skala prioritas, nggak punya ini apa yang dikerjain dulu, itu wajib banget. Dan juga to do list. Menurut itu hal yang wajib. Aku pernah nih eksperimen buat diriku sendiri ya. Selama 1 bulan itu aku nggak punya to do list. Setelah aku evaluasi dari segi kinerja konten, dari segi segala macam itu hancur berantakan. Bahkan banyak teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kok berubah. Sebenarnya nggak berubah, lagi eksperimen aja. Gimana sih kalau semuanya kita hidup tapi nggak ada to do list. Nah, to do listku itu malam aku catatnya. Contoh nih ya, nanti malam ya, besoknya itu aku udah catat semuanya dan aku tempelin di depan kamar aku tidur. Jadi aku tidur, hadapanku tuh udah to do listku. Jadi ketika bangun tuh langsung ngeliat, hari ini langsung ngapain kayak gitu. Nah, dengan begitu tuh kita nggak bakal lupa, karena kita kan punya ingatan yang terbatas ya manusia ya. Nggak mungkin kita sediakan semuanya dia. Menurutku to do list itu sangat-sangat penting. Dan itu membantu untuk manage waktu sih. Mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang harus dikerjakan kemudian hari, mana yang harus diteruskan dahulu, entah itu untuk kerjaan, untuk organisasi dan lain-lain. Apalagi untuk tugas kuliah. Untuk saat ini kan kita libur nih. Jadi kan kita nggak punya kewajiban yang wajib banget ya. Ya itu bagus banget buat teman-teman belajar sih gimana cara ngatur waktu kayak gitu. Kadang kita tuh kalah sama diri sendiri gitu. Benar gak sih? Kadang teman-teman tuh belum bisa ngandelin diri teman sendiri, kayak rebahan dulu lah, scroll dulu lah, kayak
sebenarnya scroll tuh nggak apa-apa kalau ada manfaatnya, tapi kalau semuanya enggak ya buat apa kayak gitu sih. Sangat menghambat sekali kalau scroll terus, gak Bener, bener banget. Bahkan gini, aku sempat ditanyain teman-temanku, kamu orang tukang TikTok suka nonton TikTok enggak? Mungkin aku kan platform kan TikTok kan, kalau Instagram kan belum begitu banyak lah, maksudnya ya belum memulai kan. Kalau di TikTok tuh aku cuma buat konten tapi jarang nonton. Bahkan pernah ditanya screen on time-ku, di sana tuh nggak ada TikTok. Karena ya menurutku kalau semuanya itu nggak produktif buat aku ya kenapa aku harus lakuin kayak gitu sih. Kalau misalkan kakak tadi udah jelasin ya ada to-do list. Nah kalau misal tiba-tiba nih bangun, aduh males banget. Nah itu gimana sih cara membangkitkan semangat kakak lagi? Kalau aku sih motivasi buat diri teman-teman itu penting. Motivasi itu nggak sesuatu yang diomongin oleh orang-orang banyak. Motivasi diri kita sendiri. Contoh nih, aku kalau nggak gini nggak makan. Bener nggak? Iya. Kalau aku nggak kerja, nggak konten, nggak segala macam, ya mungkin sebulan ke depan aku nggak bisa makan gitu loh. Karena itu motivasiku untuk saat ini di sini. Dan setiap orang pasti punya motivasi lah masing-masing sih. Mungkin untuk bisa mapan umur 25 gitu kan ya. Bisa dapat financial freedom di usia 30 atau yang lain mungkin karena ada pacarnya. Itu kan bisa banget kan buat motivasi kita kan. Jadi menurutku setiap orang tuh wajib punya motivasi biar ketika kita malas tuh kita punya pemantik lagi. Kalau enggak susah. Karena aku punya beberapa case ya, mungkin teman dan orang sekelilingku ketika dia nggak punya motivasi ya udah bangun tidur males, akhirnya nggak dikerjain selama satu harinya. Dan itu yang membuat dia struggle. Iya. Dia nggak bisa dapat hal-hal positif buat dirinya sendiri. Dia malah dia ngerepotin orang-orang lain kayak gitu sih kalau menurutku. Nah kan tadi kakak juga berkecimpung di TikTok kan pastinya nggak langsung beberapa ribu followers. Nah gimana sih caranya kakak itu bisa sampai banyak gitu followersnya? Apakah setiap hari harus bikin konten atau ada timeline satu minggu harus upload satu konten atau bagaimana deh? Kalau dari aku ya, memang pertama dulu kan aku masih nol banget ya untuk pengetahuan tentang konten, gimana cara memaksimalkan efektivitas konten, efektivitas akun terus kayak gimana. Pertama dulu aku buat setiap hari konten. Setiap hari, everyday selama 3 bulan, enggak 2 bulan, selama 60 hari, 60 konten aku buat setiap hari. Nah, dari situ tuh aku melihat performanya tuh kenceng banget. Karena emang relate lah dengan waktu itu. Dengan konten yang aku sampaikan di TikTok, itu kontennya relate banget, banyak banget. Dari teman-teman tuh kayak dari viewers tuh seneng dengan konten karena mereka bisa dapat informasi, berbagi informasi kan ya. Mereka tuh kayak dapat informasi yang memang mereka tuh nggak bisa dapetin gitu. Mereka seneng banget. Dan setelah itu aku ngerasa kewalahan karena tiap hari harus konten kan. Akhirnya kayak gimana sih sebenarnya cara konten yang baik buat kita orang yang punya kesibukan. Artinya meskipun dulu kan masih baru-baru kan belum ada uang yang masuk, belum ada endorsean yang masuk, belum dapat gimana caranya memonetisasi akun kayak gitu segala macam kan. Akhirnya ya aku buat sistem konten. Jadi saat ini aku tuh konten tuh di hari Sabtu sama Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Jadi Jumat Sabtu tuh aku buat scripting sama aku tag video, Minggunya aku editing kayak gitu. Jadi aku nggak setiap hari sekarang. Cuman aku untuk stok selama seminggu kayak gitu. Jadi tiap hari tetap upload tapi nggak tiap hari kita konten. Jadi bikinnya dalam Jumat Sabtu Minggu tadi untuk beberapa hari ke depan dan diupload di setiap harinya. Iya kayak gitu kalau aku sih. Cuman untuk mungkin sekitar sebulan terakhir ini masih banyak yang dikerjakan karena harus manage tim tadi ya sedikit aku kurangi lah. Cuman ada beberapa kerjaan-kerjaan yang masuk kayak endorsean, kerjasama kayak gitu yang mungkin wajib kan ya harus kita upload. Nah yang kayak gitu sih yang aku dahuluin kayak gitu. Nah kan awalnya itu kakak bikin konten apa kok bisa banyaknya viewers membludak seperti itu? Pertama waktu itu kan Februari itu lagi rame-ramenya teman-teman SMA yang mau masuk PTN. Nah karena aku punya informasi PTN yang mungkin karena pengalamanku selama setahun itu gap year ya kan ya. Jadi kayak punya informasi yang lebih banyak daripada teman yang lain. Ya aku cuma share informasinya setahuku aja, nggak yang se-expert itu juga. Tapi karena tuntutan juga ya, aku harus mengerti tentang itu karena itu dunia yang harus aku share ke teman-teman. Aku belajar banyak, ketemu orang-orang yang kayak penseleksi di UM, penseleksi di beberapa kampus besar kayak di UB. Terus aku juga kenal sama penseleksi di UNAIR kayak gitu-gitu dan nanya-nanya juga ke mereka, belajar banyak sih sharing-sharing kayak gitu-gitu. Jadi mulai dari itu sih. Dan pertama kali aku membludak itu kontenku ketiga. Jadi hari ketiga itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kontenku udah ditonton sekitar kalau nggak salah hari ketiga atau hari keempat, pokoknya nggak sampai seminggu lah. Itu udah ditonton sekitar 300.000 orang. Yang awalnya cuma 1.000, 2.000, 3.000 kayak gitu-gitu. Langsung banyak. Nah itu sebenarnya yang buat aku wah ini kayaknya bisa sih ini.
Dan sebelum aku konten di akun itu ada akun satu lagi. Itu dulu tuh aku ada kan FYP itu muncul sendal hiu. Ini cerita aja nih ya. Muncul sendal hiu, kayaknya bagus sih. Aku buat video unboxing sendal hiu. Itu cuma ya have fun aja lah. Ditonton 2,1 juta orang. Dan itu ada tahu gak sih Raja Kuning teman-teman di TikTok? Aku kasih itu yang ngebeli gak salah aku sekitar 1.200 orang dan aku dapat komisi yang lumayan gede. Bahkan komisinya itu bisa buat aku hidup selama 2-3 bulan kayaknya. Banyak sekali ya. Cuma dari satu video aku ketawa-ketawa doang dengan sendal hiu itu. Wah, ini kayaknya peluangnya besar sih di sini. Makanya itu akhirnya aku berani ngebangun TikTokku yang satu lagi yang sekarang gede ini. Ya gak gede sih, ya lumayan lah. Lumayan, tapi masih bisa menghidupi kakak sampai sekarang. Bisa menghidupi itu pun lumayan sih, kayak gitu. Nah, kan kita pemain sosial media ya kak, di TikTok ataupun di IG, pasti kan ada head comment gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama konten kakak ataupun ada yang kayak gimana gitu. Nah, dari kakak sendiri, kalau misalnya ada gimana sih cara nanganin head comment itu? Kalau jujur di aku sendiri tuh kayak masih jarang banget ya komen karena yang aku sampaikan informasi segala macam. Tapi aku pernah beberapa buat konten kontroversial gitu kan. Yang itu muncul juga ya komen. Tapi aku nggak ngerasa itu sebuah halangan gitu loh. Selagi itu aku masih bisa konten tiap hari, ya kenapa enggak? Tapi kalau emang itu udah head comment yang menjatuhkan segala macam, ya nggak perlu digubris lah. Itu kan komen mereka yang mungkin dari POV mereka, sudut pandang mereka masing-masing kan. Ya kita kan di dunia ini kan gak cuma sendiri kan ya. Ya nggak apa-apa, menurutku head comment tuh ketika itu bisa membangun diriku, itu aku malah berterima kasih kepada teman-teman semua. Contoh kayak mas ini pertemuannya salah segala macam, ini orang gini, beberapa kali aku seperti kayak gitu. Tapi aku bersyukur dengan adanya begitu. Oh berarti aku harus lebih detail lagi nih, aku harus lebih teliti lagi nih. Itu kan head comment yang dibangun kayak gitu kan. Menurutku head comment tuh nggak masalah sih, tergantung gimana kita nyikapinya kayak gitu. Kalau kita emang ngerasa ya mungkin teman-teman bisa tahu sendiri gimana caranya ya gitu. Nah kalau dari kakak sendiri, apa ada kepikiran buat aku blok aja deh gitu? Kan biasanya kan banyak head comment yang nggak disukain sama penciptanya itu. Nah itu kan biasanya aku blok aja. Nah dari kakak sendiri tuh apa pernah atau gimana sih menurut kakak kayak gitu itu? Jujur, aku orang yang nggak pernah lihat komenanku. Jadi habis upload udah nggak pernah lihat lagi. Paling cuma lihat performa aja sih untuk evaluasi di next konten kan. Gue untuk lihat komen-komen tuh nggak, kecuali ada yang nge-tag. Ada orang nanya sampai mereka tuh nggak bisa kayak DM tuh kan banyak kan DM. Aku ini cerita aja teman-teman ya. Yeah, okay. First time aku konten itu sekitar sebulan enggak 2 mingguan aku konten, itu DM yang masuk tuh sekitar 2.000-an. Buat mereka nanya-nanya, karena mereka kan cari informasi kan. Aku tuh sampai libur 1 minggu kuliah, cuman buat ngejawab itu 2 hari. Sampai jempolku sakit. Sampai cedera. Hanya jawab itu aja. Iya, kan waktu itu kan aku masih cuma handphone kan ya. Laptopku tuh habis itu rusak. Jadi nggak bisa balas pakai ketik. Jadi pakai jempol doang kan. Sampai jempolku sakit itu kayaknya aku dari Senin sampai Kamis. Itu aku nggak kuliah, cuman ngejawabin mereka selama 24 ya nggak 24 jam sih. Ya selama waktu ada waktu aktif gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalau ada yang nge-tag tuh baru aku lihat kenapa gitu. Biasanya kan urgent banget kan. Tapi kalau cuma komen-komen yang gitu, aku jarang banget ngeliat. Jujur aku jarang banget ngeliat komen-komenan. Karena ya mungkin males aja sih bacain. Soalnya kan kadang nggak cuma 1-2, ada beberapa ribu juga komenannya. Iya, kadang 300 komen kan. Aku kan wah bingung kan mau baca yang mana. Kadang kalau itu penting aku balas. Kadang kan bisa kan, kan dibalas pakai VT gitu ya. Kalau emang itu penting dan itu mungkin masalahnya umum buat banyak orang, itu bakal aku buat konten. Tapi ketika itu pertanyaan receh, mungkin mereka bisa searching aja lah. Atau enggak, ya mandiri teman-teman, jangan Gen Z kan biasanya kayak orang-orang yang kita kan minim literasi kan. Jadi kayak kalau nggak disuguhin nggak tahu apa-apa ya dia belajarlah, carilah informasi sendiri kayak gitu sih kalau aku. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Kebanyakan mahasiswa kan pengen mencoba kuliah sambil bekerja, tapi mereka itu takut buat memulainya karena hanya dari bayang-bayangan aja lah. Aduh, aku pagi kuliah, habis itu sorenya kerja, malamnya aku belum garap tugas. Nah, itu dari Kak Daus gimana sarannya buat teman-teman di sana yang ingin kuliah sambil bekerja? Ini saranku buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman kan punya diri, teman-teman tuh tahu kan segimana mampunya. Mampu dari fisiknya, mentalnya, cari yang emang itu bisa buat teman-teman itu masuk di sana. Contoh kerjaan itu kan gak cuma konten, ada part time yang emang itu kita harus masuk dari jam segini sampai jam segini. Kan kalau kan fleksibel kan ya. Nah teman-teman harus lihat kemampuan teman-teman itu gimana. Ketika teman-teman udah lihat dan tahu gimana kemampuan teman-teman semuanya, itu baru
cari apa sih cocok yang buat aku kayak gitu. Contoh, aku ini kan orangnya aktif organisasi pertama, terus ada beberapa hal lomba-lomba kan aku sering ikut juga. Jadi aku harus nyari kerjaan yang emang nggak terikat waktu. Jadi dimanapun tempatnya aku tetap bisa kerja, tetap bisa menghasilkan uang kayak gitu. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan pikirin gimana prosesnya. Prosesnya itu pasti susah, pasti sulit, pasti sakit segala macam kan. Coba lihat hasilnya. Ini buat teman-teman semuanya. Aku selama 1 tahun ini, 2 tahun lah hitungannya ya. Itu belum pernah minta ke orang tua buat kuliah. Dan itu yang menjadi motivasiku saat ini. Karena ketika kita punya kebanggaan sendiri-sendiri gitu, meskipun ya nggak banyak yang kita hasil, nggak kayak orang-orang di luar sana mungkin bisa ngasihin 100 juta, 200 juta dari konten kreator kan ya. Tapi menurutku dengan aku bisa menghidupi diriku sendiri, bisa beli ini beli itu dengan apa yang aku mau itu menurutku suatu kebanggaan sih. Jadi buat teman-teman yang baru mulai konten segala macam, coba dilihat kemampuan diri teman-teman tuh di mana sih. Kalau memang teman-teman tuh nggak punya skill, tapi pengen langsung kerja, ya cari tempat-tempat yang memang itu nggak butuh skill yang banyak. Contoh part time itu kan ya cuma sekedar contoh jadi waiters, itu kan ya nggak begitu banyak skill yang dibutuhin. Tapi aku punya beberapa teman yang mereka itu skillful dalam kerjaannya, mereka waktu kuliah freelance gitu. Contoh social media spesialis kalau teman-teman tahu, terus copywriter, itu kan lumayan harus punya skill yang tinggi kan buat bisa masuk ke sana. Aku juga punya beberapa teman yang memang dia tuh content creator juga. Itu kan waktu yang lumayan fleksibel karena dia juga lihat kemampuannya dia. Kalau mereka dia nggak lihat kemampuannya dia kayak gimana, manage waktunya segala macam, itu bakal struggle banget buat dia kayak gitu. Jadi ya tipsnya buat teman-teman semuanya yang harus dilihat ya jelas kemampuannya itu di mana. Teman-teman tuh sanggup atau enggak. Kalau semuanya nggak sanggup, ya mending nggak. Carilah mana yang cocok buat diri teman-teman gitu. Karena kalau nggak bakal susah. Nanti teman-teman nggak mood kerjanya, dapat hasilnya nggak maksimal dan segala macam. Jadi kayak gitu sih. Kalau misalnya kan maju mundur pengen kerja tapi nanti capek, belum ngerjain tugas juga. Nah itu kan pastinya banyak kepikiran juga buat teman-teman di luar sana. Bener banget. Jadi ya apalagi untuk teman-teman yang eksakta ya, yang saintek ini. Biasanya kan laprak, kan teman-teman dari kimia kan ya. Itu pasti kan banyak banget yang harus dikerjakan tugas-tugas. Kalau kan di sosum, jadi menurutku sosum yang saintek kan lumayan banyakkan saintek lah ya untuk tugas-tugas dan juga 24/7. Iya, 24/7 tugas. Jadi teman-teman harus melihat ketika emang nggak mampu dan kewajibannya emang nggak bisa ditinggal, ya menurutku ya kuliah aja dulu. Ya sambil cari-cari sampingan dikit-dikit lah, lomba-lomba atau portofolio teman diri masing-masing. Tapi ketika teman-teman sosum dan punya spare waktu yang lumayan banyak untuk nggak ngapa-ngapain, kalau teman-teman nggak nyoba produktif itu sayang banget. Karena waktu kuliah kan cuma 4 tahun ya, ya normal 4 tahun. Ketika kita nggak bisa manfaatin waktu 4 tahun tuh ya sayang banget sih. UKT kita mahal banget bayarnya. Fasilitas yang kita didapatkan tuh lumayan banyak loh sebenarnya sebagai mahasiswa tuh punya privilege. Jadi kalau semuanya kita nggak bisa manfaatin, sayang banget sih sebagai mahasiswa kayak gitu. Nah gimana nih teman-teman perasaannya setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Daus? Jadi tertarik untuk bekerja atau membatalkan niatnya untuk bekerja atau kuliah aja deh gitu. Nah, ingat ya Sobat Jamis, kita itu harus bisa menempatkan diri sendiri kita seperti yang dibilang sama Kak Daus, sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksa juga. Nah, Sobat Jamis pastinya pengen juga dong tanya-tanya dengan narasumber kita. Aku persilahkan ya buat Sobat Jamis yang pengen tanya-tanya ke narasumber kita untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, aku tunggu ya teman-teman. Oke, sebentar ya Kak. Iya. Kita lihat komenan-komenan. Oke. Ayo teman-teman yang mau tanya dipersilahkan, mumpung ada Kak Daus nih di sini. Ada yang mau tanya trik-triknya buat FYB terus tuh gimana sih? Biar kalian juga bisa jadi konten kreator gitu seperti Kak Daus. Kalau mulai nanya teman-teman boleh banget. Karena jujur kemarin waktu pas di kuliah itu kan ada mata kuliah tentang marketing segala macam kan ya. Dosen tuh minta pendapat gimana sih cara FYP segala macam. Iya, di sana kayak wah ini aku excited banget sih. Kayak gimana nih ngejelasinnya segala macam. Karena emang ya nggak semua konten tuh pasti harus ada triknya. Ada struktur konten, nggak semuanya muncul dari mulut kita itu bakal kayak gitu enggak. Bahkan aku pernah nyoba kalau aku nggak pakai struktur konten yang memang aku biasa pakai, itu nggak FYP sama sekali. Ya paling yang nonton cuma 10.000, 20.000 gitu. Cuma katanya Kak Daus cuma 10.000. Iya, karena biasanya dari situ gitu kan ya.
ya lumayan banyak sih biasanya. Tapi kan kalau misalnya kita nggak banyak pakai struktur kayak ya udah ngomong kayak ngebaca doang gitu, kadang nggak banyak yang nonton. Yes. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih dari Kak Jovita Elok. Kak, solusi buat mahasiswa yang pengen memulai kuliah sambil kerja tapi takut kuliahnya jadi terbengkalai atau tidak jadi prioritas lagi. Nah, itu gimana dari Kakak? Kalau dari aku, kalau semuanya teman-teman takut, gini, sebenarnya teman-teman kerja itu buat apa dulu gitu? Itu yang harus kayak teman-teman tuh lihat. Kalau semuanya kerjanya itu memang buat kayak aku ya, buat kehidupan sehari-hari, ya daripada kita mati karena nggak makan karena segala macam, yang mending dibalancein kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin bingung, nanti takut kuliahnya itu keberantakan segala, tinggal manage waktunya sih, dan juga cari kerjaan yang fleksibel kayak gitu. Banyak teman-teman freelance itu sekarang banyak banget kalau teman-teman tahu. Teman-teman tinggal cari itu biasanya, ini nggak endorse ya, tapi bisa dikatakan, aku soalnya pernah sama Glitz. Teman-teman kalau dari freelance sana banyak banget, cuman kan tik doang, ngetik buat caption itu kadang dibayar sampai 4.000, 500.000. Itu banyak banget. Perusahaan-perusahaan itu kan mereka kan menghandle sosial medianya itu kan dari agensi segala macam. Agensi itu kadang juga kekurangan orang segala macam, mereka ya cari copywriter itu ya cuma tugasnya ngetik doang, cuma buat caption Instagram gitu, kadang ngebuat headline dari artikel-artikel gitu. Jadi kalau semuanya takut terbengkalai, cari dulu. Mungkin teman-teman mikirnya kalau kerja itu harus yang dari jam segini sampai jam segini gitu ya. Yang kelihatan capek banget, kerja keras banget gitu. Iya. Nah menurutku kerja itu yang penting hasilnya aja sih. Ketika contoh ya, orang-orang mungkin, ini aku nggak merendahkan profesi orang, mungkin orang-orang yang bekerja di bawah tekanan atau di bawah orang lain, itu yang kerja sama orang lain, yang harus satu hari itu minimal 6 jam, 8 jam, itu sebulan dapat 4-5 juta. Content creator teman-teman, wah teman-teman kalau carilah berapa penghasilan content creator yang bisa dikatakan lumayan gede. Bahkan aku yang kecil aja itu bisa di atas mereka gitu, di atas UMR Malang 3 kali lah per bulannya kayak gitu. Jadi ya kenapa enggak kalau bisa dapat segitu gitu loh. Dengan waktu yang fleksibel, menurutku bisa-bisa aja sih kalau semuanya kita memang punya niat kayak gitu. Tapi jangan lupa, jangan sampai kuliahnya ditinggal. Takutnya akademik ditinggal gara-gara cuman pengen butuh uang. Butuh uang. Karena akademik itu ya kewajiban kita. Aku juga selain kerja kan lomba. Alhamdulillah dengan kesibukan segala macam, ya meskipun di sosum ya nilainya nggak acur-acur banget lah. Ini lumayan lah, bisa lah buat dibangga-banggain. Bisa lah buat pamer-pamer orang-orang. Jadi TikTok kan biasanya gitu kan ya. Pamer nilai IPK gitu, tapi kalau nggak berani sih. Jangan dipamerin. Oke. Udah. Lanjut, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Fahmi. Pernah kepikiran buat part time nih Kak, cuma bingung mulainya harus dari mana. Solusinya takut gak bisa bagi waktunya gitu. Kalau part time itu kan kerja yang meskipun part time ya itu kan ada waktu yang emang harus di sana. Biasanya kan part time di Malang kan 4-6 jam ya. Nah, kalau teman-teman masih takut, mending cari skill lain aja. Kenapa? Karena kuliah itu memang menurutku masih hal utama. Toh part time juga itu menurutku belum bisa untuk biaya di Malang ya, belum bisa menghidupi per bulannya teman-teman. Jadi mending invest dulu ke skill teman-teman masing-masing. Cari dulu mungkin course-course, bootcamp segala macam yang itu bisa nambah portofolio teman-teman. Nah, baru nanti itu bisa untuk melamar pekerjaan atau yang fleksibel kayak di freelance kayak gitu. Jadi buat part-time juga sebenarnya nggak masalah ketika emang itu teman-teman bisa membagi waktunya. Kadang kan kita kuliah kan sampai jam 5 sore. Iya. Habis itu kita part-time sampai jam 12 malam. Tugasnya kapan dikerjain kan gitu kan ya. Iya. Sedangkan uang yang kita dapat tuh nggak sebanyak itu juga kayak gitu kan. Jadi kayak nggak balance gitu loh, nggak balik modal lah bisa dikatakan ya. Jadi itu perlu dipikirin lagi sih. Mending nabung dulu di kepala ilmu-ilmu yang memang itu bisa buat kerja-kerja yang emang fleksibel. Nah itu daripada memang harus part time yang aku nggak ngerendahin kerjaan part time segala macam ya. Cuman kan kalau teman-teman itu punya kewajiban yang lebih wajib itu mending untuk dulu sih dikerjain. Kuliahnya. Ada lagi nggak nih teman-temannya mau tanya, mumpung di sini ada Kak Daus. Jadi kita bisa tanya-tanya langsung ke orangnya. Sama juga nih, teman-teman kalau semuanya bingung gimana cara cari kerjaan-kerjaan yang fleksibel, banyak banget di TikTok, di Instagram itu mereka yang nge-share gimana cara dapat freelance-freelancer. Kalau teman-teman bisa editing, itu bisa. Teman-teman cuma bisa edit video, itu bisa.
menurutku semua sekarang tuh bisa dibuat freelance kayak gitu. Jadi nggak ada sih batasan waktu kita, cuman mau atau enggak dan cuman gimana cara jalannya dan juga cari role model. Menurutku role model tuh penting banget buat kita tuh jadiin patokan gitu, atau enggak mentor. Contoh teman-teman punya cutting yang emang udah kerja segala macam, itu penting banget menurutku. Nah, aku juga punya mentor juga. Jadi buat teman-teman yang emang lagi struggle sama mau bingung kuliah sampai kerja atau enggak, coba di breakdown dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Meisbak 17. Nah, Kak, izin tanya nih, apakah Kakak pernah merasa kuliah sambil bekerja mengganggu waktu dan prestasi kuliah Kakak? Dan kalau boleh tahu pengalaman terbaik Kakak saat kuliah sambil bekerja ini apa ya, Kak? Yang pertama apa tadi? Yang pertama, kuliah sambil bekerja itu pernah gak sih merasa itu mengganggu waktu gitu dan prestasi? Kalau waktu jelas pasti, karena ya mungkin teman-teman yang lain nongkrong, kita lah harus di studio dan segala macam, edit lagi, lagi kan edit sendiri karena aku menjaga kualitas konten gitu, biar bagus gitu kan, editingnya bagus segala macam. Jadi mengganggu waktu ya jelas. Tapi untuk prestasi, alhamdulillah ya, aku orang yang ambisius, lumayan ambisius. Jadi setiap ada lomba tuh ketika emang itu punya peluang yang menurutku ada waktunya aku di sana, aku ya bakal masuk. Dan enggak sombong segala macam ya teman-teman. Dengan aku sibukan ini bisa kok menang lomba nasional beberapa kali. Bisnis plan itu 2 kali menang. Terus kemarin ada Daihatsu buat lomba business case competition. Itu aku masuk 10 besar. Itu internasional ya. Ada beberapa kampus luar negeri. Itu aku masuk top 10 besar. Itu kemarin ke Surabaya buat finalnya di sana. Dan menurutku enggak juga sih untuk membatasi waktu teman-teman untuk berprestasi. Karena ya prestasi itu ya menurutku suatu hal yang kalau teman-teman bisa, kenapa enggak, kayak gitu. Dan kalau boleh tahu ini pertanyaan kedua ya, Kak, pengalaman terbaik Kakak saat kuliah sambil bekerja? Pengalaman terbaik entah itu di dunia kerja atau di dunia perkuliahan? Pengalaman terbaikku yang pertama itu bisa berbagi banyak kepada orang lain. Itu menurutku hal yang menurutku paling aku senang sih. Terus yang kedua bisa ngebagiin orang tua. Aku kan dari pelosok banget nih. Yeah. Orang yang bahkan aku bilang pulau aja mungkin banyak di sini yang nggak tahu. Teman-teman di studio sini bahkan nggak tahu kalau aku sebut pulauku di mana gitu, itu di mana pasti gitu kan. Jadi pengalaman terbaikku ketika aku bisa dikenal oleh banyak orang, itu menurutku timbul rasa kepuasan bagi aku. Kayak aku bisa bermanfaat, bisa berbagi ke banyak orang, bisa dikenal banyak orang, terus bisa ngebuat orang tua nangis karena kebanggaan. Itu menurutku hal terbaik bagi hidupku saat ini sih. Karena waktu pertama kali aku telepon, aku bulan ini nggak usah ditransfer, bisa dapat segini, bisa gini. Di situ dengar suara tangisan meskipun mereka nggak mau nunjukin kan ya. Jadi ya bangga aja sih kalau kayak gitu. Jadi ya menurutku itu hal-hal terbaik selama ini. Sama bisa kerjasama dengan brand-brand besar. Itu menurutku suatu kebanggaan buat kita sih. Itu buat aku di jurusan itu sebagai portofolio yang baik banget karena bisa bekerjasama dengan ruang guru, dengan skuter itu yang anak-anak ini ruang guru itu, dan masih banyak lagi lah, Hernian segala macam itu bisa kerja sama mereka. Itu excited banget loh. Itu kayak wah berarti kita dihargai sih di industri kayak gini gitu. Oke, aku tawarin lagi nih kepada teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya karena ini waktunya kita terbatas banget dan mumpung ada Kak Daus di sini. Tapi kalau teman-teman mungkin terjebak di sini, kalau semuanya mau tanya-tanya boleh banget ya. Mungkin bisa ke DM atau kalau gue aja kan, DM aja. Atau enggak ke TikTok aku boleh juga gitu. Bisa spill Kak IG-nya sama TikTok-nya. Iya, nah nama IG gue sidausya.official gitu. Kenapa kasih official? Kemarin ada pakai namaku juga dan orangnya DM kok masih itu. Jadi maksudnya buahnya yang DM dan naik tentang perguruan tinggi negeri kan maksudnya kan nggak paham ya. Iya, jadi aku kasih official ya meskipun baru 3.000 lebih. Biar orang-orang tuh nggak salah gitu. Ini yang asli gitu. Iya, ini yang asli. Yang asli ada officialnya ya iya, guys. Iya, benar. Ada lagi nih Kak pertanyaan masuk dari Kak Nur Ardiansyah Alif. Menurut Kakak kalau mau bikin konten yang menarik dan berkualitas serta tidak mengabaikan nilai manfaat dari konten tersebut bagaimana ya? Atau harus ada syarat-syaratnya mungkin? Ini aku nggak mendiskriminasi sebuah handphone ya. Tapi teman-teman, kalau seumpamanya itu menggunakan handphone yang kurang proper, ini mohon maaf ya, aku nggak mendiskriminasi beberapa handphone. Tapi untuk saat ini dunia perkotaan itu memang butuh banget device yang proper. Contoh
iPhone segala macam. Nah, apakah dengan kualitas itu dapat mempengaruhi performa konten? Jelas. Ketika teman-teman itu grafiknya itu gak bagus, terus kameranya geter-geter, siapa yang mau nonton gitu? Terus editingnya gak baik, siapa yang mau nonton gitu? Dan aku sangat-sangat menjaga hal itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa kontenku itu editingnya dan juga kualitas kontennya menurutku baik sih, nggak buruk-buruk amat lah. Dan apakah itu akan mengurangi nilai-nilai informasi yang disampaikan? Itu malah menambah. Karena kalau hal-hal itu kita buat, orang itu bakal lebih nyaman nonton. Contoh lah teman-teman, kalau dikasih grafik video yang 2010 dulu suruh nonton, itu pasti kan nggak nyaman kan ya. Nah makanya itu kualitas konten itu harus lumayan diperhatiin. Tapi jangan sampai itu menghambat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cuma punya Android aja nih, ya udah konten aja, nggak usah peduli, nggak usah share segala macam, nggak usah. Ya jalan aja dengan apa yang teman-teman punya dulu. Yang penting tujuan teman-teman tuh baik, di situ mencari informasi. Contoh nih anak-anak mahasiswa tuh kan banyak kerjain makalah tuh kan ya. Aku yakin masih banyak kok orang-orang yang belum tahu gimana cara buat makalah. Sengaja itu. Ya nggak perlu kita nunjukin muka. Faceless aja udah. Aku ada temanku, mbakku namanya Beta Puspipa atau teman-teman cari TikTok. Itu dia jarang nunjukin muka. Tapi dia udah punya kayaknya 15.000, 20.000 follower. Dia itu nge-share cuma sekedar cara buat nomor di makalah. Itu kan nggak semua orang tahu kan ya. Tapi lihat teman-teman kimia, teman-teman saintek itu lebih pintar dibanding orang-orang lain kan. Jadi itu bisa di-share hal-hal kayak gitu loh. Dan itu menurutku nggak kita terbatas waktu. Jadi kita bisa kerjain dimanapun. Bahkan kalau ada tugas, ya kita nggak harus hari ini selesai gitu loh untuk kerjain kontennya kayak gitu. Jadi menurutku nggak ada sih batasan waktu dan juga batasan untuk kita untuk konten dan informasi yang disampaikan itu kira-kira bakal ngehambat atau enggak. Menurutku masih bisa. Oke. Ada lagi nih dari Kak Abi dan Naja. Kira-kira selama ini aplikasi editing apa yang bagus dan nyaman yang kakak pakai selama ngonten? Kebetulan hobi juga bikin konten kata kakaknya. Kalau aku basic banget. Aku nggak yang pro banget dalam editing. Ya CapCut aja. Mungkin teman-teman tahu lah CapCut ya. Buat jejak-jejak itu. Tapi kalau aku ya lebih dalami lagi. Bahkan aku saking niatnya, aku beli kelas buat gimana cara editing. Itu nggak salah kelasnya lumayan sih, 200 ribuan lah. Buat aku tahu gimana sih mendalami CapCut itu. Ya alhamdulillah bisa. Ya yang aku nggak yang terlalu proper kayak Photoshop, Premiere Pro segala macam gitu, karena itu menurutku bakal ngehambat aku yang harus setiap hari upload gitu loh. Dan itu kan skillful banget kan ya. Ketika kita nggak punya skill yang dalam di situ bakalan susah. Jadi untuk konten yang sekedar di TikTok doang, nggak kayak di YouTube yang mungkin harus lebih panjang. Terus untuk proyekan mungkin video-video untuk wedding segala macam itu kan harus di Premiere gitu kan, kalau CapCut masih kurang. Jadi kalau aku cuma CapCut aja sih. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya itu di beberapa video ya, lihat aja di TikTokku. Sudah usia langsung muncul tuh. Nah itu bisa lihat gimana aku gaya editingku tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi CapCut aja cukup untuk kita bisa konten kayak gitu. Gak perlu yang pro-pro banget. Nah sebelumnya kan ini kan pastinya kan kalau awal-awal dulu itu kan nggak tahu apa ya caranya gimana. Nah ya kayak seperti kakak yang bilang tadi pernah ikut kelas apa CapCut tadi ya. Nah hanya ikut kelas itu aja, apakah ada kelas-kelas lainnya yang kakak ikutin untuk meningkatkan kualitas dari video yang kakak buat itu? Banyak banget, bahkan aku sampai gak inget berapa banyak sih lebih banyaknya. Yang jelas CapCut itu, terus ada kelas scripting. Jadi setiap konten itu teman-teman harus ada scriptingnya. Gak bisa setiap konten itu cuma ngomong doang. Jadi aku kalau konten nggak yang kita hafal nggak. Kita udah scripting gimana terus kita muncul di prompter. Jadi itu yang kita bicarain supaya nggak keluar dari durasi dan juga topik kayak gitu. Jadi kita tetap terarah kayak gitu. Jadi teman-teman, aku udah banyak banget ikut kelas. Kayaknya kalau 10 udah ada sih. Cuma untuk membangun TikTok doang loh ya. Entah itu kelas bisnisnya, kan di TikTok kan bisa dibuat bisnis kan. Nah aku udah mulai merambah ke sana. Di 3 bulan terakhir itu aku udah mulai mencoba TikTok aku monetisasi ke bisnisku sendiri. Itu lumayan sih dapatnya. Cukup kok kalau teman-teman mau liburan ke luar negeri kayaknya cukup sih. Kalau cuma keluar negeri ke Malaysia gitu cukup. Ke Malaysia doang ya. Jadi menurutku investasi ke leher ke atas tuh penting, karena orang-orang miliarder segala macam kan bilang investasi itu leher ke atas itu. Itu menurutku bagus banget.
daripada uang 100.000 kita buat jajan yang mungkin nggak jelas segala macam. Buat contoh kopi, teman-teman kan sehari sekali kopi 20.000 ya, seminggu aja libur itu udah cukup tuh kayaknya buat kita beli kelas yang itu berguna buat kita gitu. Kalau semuanya kesulitan dalam segi ekonomi loh. Oke, ada lagi nih Kak dari Kak Natasha Rahma. Menurut Kakak apa aja yang dibutuhkan atau yang disiapkan ketika memutuskan untuk kuliah sambil bekerja selain konsistensi? Mental dan kesehatan. Jangan lupa. Menurutku mental tuh utama banget sih, karena kalau kita udah kan biasanya Gen Z itu overthinking malam gitu kan ya. Ketika kita gak punya mental yang baik, ya kita akan terhanyut oleh hal-hal kayak gitu. Jadi kayak wah kayaknya aku nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa, kan banyak banget kan teman-teman yang mikirnya pasti kayak gitu kan. Nah, dengan mental kita yang bagus dan juga tanggung jawab terhadap diri sendiri itu penting. Karena aku pernah dibilangin sama orang tua aku, kamu tuh harusnya udah bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri gitu. Mulai sekarang ya coba bertanggung jawab atas dirimu sendiri, dari mulai segi makan, cara ngatur waktu, itu kan sebenarnya kita sendiri bisa gitu. Dan aku udah ngebuktiin, apalagi teman-teman juga pasti bisa kok. Jangan bilang aku nggak bisa, jangan bilang gitu sih. Bahkan aku pikir gini, dulu anak kecil waktu lahir kan nggak bisa langsung lari kan, nggak bisa langsung ngomong kan. Aku juga begitu juga. Jadi waktu awal kontennya nggak bisa langsung dapat ribuan follower ya, enggak. Ada step-stepnya juga gitu. Banyak lika-likunya juga. Oke, aku tawarin sekali lagi kepada teman-teman yang mau tanya bisa ditanyakan segera ya. Sama nambahin lagi dikit. Oke, boleh. Kalau teman-teman udah memutuskan untuk kuliah sambil kerja, harus tanggung jawab. Jangan apa ya, jangan aku sambil kerja terus udah terpatok sama perusahaan, sama contoh kalau part time sama kafe atau apa gitu, harus tanggung jawab sih. Jangan sampai teman-teman struggle sama hal itu dan mengakibatkan itu teman-teman cap buruk sama hal tersebut. Jadi menurutku harus sangat-sangat dijaga sih tanggung jawabnya terhadap diri sendiri juga ya, seperti aku sampai tadi sih gitu. Oke. Nggak ada lagi nih teman-teman yang mau tanya. Kalau nggak ada aku akhiri. Oke, wah seru banget ya sesi tanya jawab pada sore hari ini. Karena sebentar lagi Redox 3 akan berakhir, mungkin Kak Daus mau memberikan closing statement-nya sekiranya ingin disampaikan kepada teman-teman. Kesimpulannya yang seharusnya dilakukan sama teman-teman itu apa pada Redox 3 kali ini? Jadi gini teman-teman, kita sebagai mahasiswa itu cuma sekitar 4-5 tahun lah. Menurutku fasilitas kita sebagai mahasiswa tuh banyak banget kalau teman-teman itu bisa memanfaatkannya. Jangan sampai teman-teman udah bayar mahal-mahal kuliah segala macam itu nggak bisa memanfaatkan hal-hal yang itu menjadi privilege teman-teman sewaktu menjadi mahasiswa. Dan juga menurutku teman-teman explore sebanyak mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin teman-teman. Karena dengan waktu kita cuma 4-5 tahun ini, kalau cuma disia-siain buat have fun doang, menurut itu kesalahan besar. Ya nggak apa-apa fun kalau waktunya itu tepat, tapi nggak setiap waktu kita fun yang itu mengakibatkan penurunan di diri kita sendiri kayak gitu. Kita tuh harus tetap bersaing karena industri sekarang itu, apalagi industri global ya, itu kita masih sangat jauh kalah. Apalagi kita saat ini ya persaingan itu kan jelas sangat-sangat membutuhkan skillful kan dan juga pengalaman. Jadi daripada kita cuma have fun segala macam, mending waktu-waktu tersebut digunain lah untuk kita produktif, untuk kita belajar. Mungkin kalau teman-teman yang terasa nggak punya dunia kreatif seperti apa kayak konten TikTok segala macam, teman-teman bisa dalemin aja apa yang teman-teman sekarang suka kayak gitu. Apa yang teman contoh anak-anak ini teman-teman kimia ya, dalemin aja tentang kimia kayak gitu. Nanti bakal bermanfaat banget kok. Jadi daripada teman-teman tuh melakukan hal nggak produktif dan buang-buang waktu, mending dipikir-pikir lagi sih waktunya itu diapain lagi dan di breakdown. Sama satu lagi, setiap hidup itu ada evaluasi. Bahkan aku sendiri itu setiap bulan, bahkan setiap minggu itu ada evaluasi untuk diriku sendiri. Apa yang seharusnya aku lakuin, apa yang harusnya nggak lakuin, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman wajib banget mengevaluasi diri sendiri. Mungkin yang umurnya 20 tahun ya harus melihat lebih luas lagi. Hidup kita tuh nanti bakal menikah, bakal punya keluarga, bakal punya anak. Kalau kita masih gini-gini aja, ya gimana nantinya kayak gitu kan. Jadi coba mulai dari sekarang, mulai dari kecil-kecil dulu, nggak perlu langsung hal-hal besar. Dimulai kecil-kecil dulu, mungkin itu bisa membuat hal-hal besar nantinya di kemudian hari kayak gitu. Oke. Nah, gimana nih Sobat Jamis pembahasan topik Redox 3 kali ini? Seru nggak nih? Bisa di-reply ya di kolom komentar. Jadi, aku simpulkan aja nih ya Kak, untuk Redox 3 yang perlu diingat yaitu
kita bisa kok mulai kuliah sambil bekerja. Selain dapat nambah uang jajan, kita juga menambah skill-skill yang akan bisa kita gunakan untuk kedepannya. Nah, meskipun dalam kuliah sambil kerja itu banyak suka dukanya, terutama di manajemen waktu, kita juga jangan lupa sama kewajiban kita sebagai mahasiswa. Jadi, kalau kita udah kerja nih, jangan stuck aja, aku udah kerja, ya udah kerja aja, kuliahnya nanti aja, kalau udah banyak uang aku kerja lagi. Nah, jangan gitu teman-teman. Jadi, kita harus bisa mengerti prioritas mana yang harus dilakukan. Nah, kita harus juga memulai untuk produktif dan mencoba untuk manajemen waktu kita. Jadi ya seperti yang dijelaskan Kak Daus tadi, harus tahu prioritas kita yang harus dilakukan sebelum hal-hal yang lainnya yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya terima kasih banyak Kak Daus untuk diskusinya sore ini, sangat insightful pada sore hari ini. Nah, buat Sobat Cemis yang ketinggalan, tenang aja, bisa dilihat di Spotify dan YouTube HMD Kimia Oksigen. Jadi stay tune ya di YouTube-nya dan di Spotify kita. Semoga Redos 3 ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Konita Zahwa Awalia As'ad pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. See you teman-teman Temis. See you. Terima kasih juga untuk Kak Daus. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman HMD Kimia Oksigen dan juga Undang sih ya, undang-undang. Sebuah kebanggaan sih bisa diundang di sini kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.